Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Isam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Mesir. Masya Allah, kuliahnya beliau di Mesir di Universitas Al Azhar. Namanya beliau ini adalah Ustadz Zaitun Rebahun. Itu nama IG. Oh, Nggih, nama aslinya itu siapa Ustadz? Monggo, namanya siapa? Naufal Zalifunas. Nggih, Naufal Zalifunas. Kalau mau follow IG di zaitun.rebahun. Ya, nanti saya tulis di sini. Ya, di sini. Oke. Nah, kita kedatangan tamu spesial ini ingin podcast biasalah. Bebas. Namanya juga podcast gabut, tapi harus mengandung konten yang manfaat gitu ya, yang pasti. Beliau ini gabut itu berbobot. Nah, harus begitu. Beliau ini pintar bahasa Arab. Monggo yang pengen belajar bahasa Arab sama beliau. Masya Allah. Nah, ilmunya ini lebih dipupuk lagi di Universitas Al Azhar di Mesir. Mohon doanya biar beliau bisa sukses. Amin. Dan bisa berdakwah di Indonesia, menyiarkan Islam di Indonesia, membesarkan Islam di Indonesia. Masya Allah, saya sangat salut sama beliau. Nah, untuk agenda kali ini mungkin kita akan sedikit duet lagu atau omong-omongan, ya pokoknya wis bareng lah omong-omongan. Namanya diundang tamu diundang. Beliau tamu spesial, Masya Allah. Saya undang dari Mesir langsung. Meskipun belum berangkat ke Mesir. Mesirnya masih di mimpi. Tapi sudah kelihatan, pasti di Mesir, sudah pasti, Masya Allah. Nah, monggo sekarang beliau mau memberikan sedikit mukadimah, sambutan ya nopo. Monggo Ustadz Zai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Assalamualaikum bi hadhihi qanah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi saya di sini diundang sama beliau Ustadz Hisham. Ya. Santri Win Sunan Ampel, Masya Allah ya. Biasanya lo jahit banget. Saya di mana-mana itu santri tetap dulu sholawat. Masya Allah. Karena ini teman saya dulu sholawat. Masya Allah. Jadi saya juga bingung mau ngambil mana. Jadi kenapa saya belajar jauh-jauh sih, agak sampai ke Al Azhar gitu ya. Nah, itu motivasi saya pribadi, karena saya pertama di Al Azhar itu adalah universitas tertua. Jadi universitas pertama yang didirikan oleh siapa itu? Fatimiyah, Bani Fatimiyah. Waktu itu pertama itu dia bermadzhab dulu itu. Waktu pertama kali itu, jadi beliau itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pertama itu dominannya Ikhwanul Muslimin. Nah, kemudian setelah 100 tahun, setelah 100 tahun ditutup, dibuka kembali, sudah disegarkan dengan mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di situ makanya Al Azhar itu karena universitas tertua, juga di sana itu pusatnya ilmu. Pertama, memang Universitas Al Azhar hanya memiliki fakultas ilmu agama, ilmu syariah, ilmu usuluddin, dan sejenisnya. Kemudian seiring perkembangan zaman, Al Azhar itu ikut menyesuaikan diri. Akhirnya Al Azhar membuka fakultas umum yang alhamdulillah juga laris, artinya ramai juga di dunia internasional, dan banyak juga lulusan fakultas umum dari Al Azhar sendiri. Perlu ditekankan, di Al Azhar itu gratis, pendidikannya gratis. Jadi ya insya Allah ya, saya juga terkejut gitu. Artinya Al Azhar itu konsepnya sama dengan Gontor, artinya dia punya wakaf. Dia itu
bangunannya, tanahnya, asetnya itu wakaf. Makanya bisa gratis. Itu. Jadi khusus pendidikan agamanya, fakultas-fakultas agama dan fakultas-fakultas bahasa Arab itu gratis. Selain itu bayar. kecuali ada beasiswa lah, itu kan gratis. Gitu. Hanya orang tertentu ya yang bisa. Sebenarnya Ada dulu seleksinya ya, kan? ya ada seleksinya. Ada seleksinya. Kayaknya tapi Bukan orang sembarangan yang bisa ya, belajar. bil fulus kulu syai'in mulus lah. Dengan duit kan. Jadi hanya orang tertentu yang bisa kuliah di sana. Namun untuk kalian yang pengen kuliah di sana, mulai dari sekarang bisa. Kalau misalnya pengen kuliah di sana, ya nopo tipsnya harus belajar bahasa Arab atau bagaimana? Jadi kalau mau belajar mau belajar ke sana, artinya mau ke Al Azhar, persiapkan yang pertama siapin hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah. Jadi yang kayak beliau nih hafalannya Masya Allah. Beliau ini kan santri saya bocorkan sengaja ya Bang. Lungane mawon. Oke, monggo lanjut. Minimal kalau sekarang alhamdulillah sudah punya keringanan untuk lulus itu 4 juz. Oh, sekarang 4 juz sudah bisa. Sudah bisa lulus. Kalau dulu harus 8 juz. Oke. Terus ada karantinanya untuk pendidikan bahasa Arab biar bisa lebih bagus gitu. Untuk sebagai bekal ya. Untuk pembekalan bahasa Arab sebenarnya secara khusus dari universitasan ya ada, cuma nanti di sana. Tapi paling enggak seenggaknya kalian bisa menyiapkan diri dari Indonesia, mumpung masih di Indonesia kan ngajarnya enak toh. Dengan bahasa Indonesia lebih jelas. Nah, kalau di sana kan belajar bahasa Arab diterangnya pakai bahasa Arab. Niku. Kan gitu ya, susah kan? Makanya, apalagi kalian nggak paham bahasa Arab, waduh kowo itu makanya setidaknya yang penting mubtada khobar fi'il fa'il udah paham. Masya Allah. Ya. Setidaknya gitu. Artinya kalau mau belajar saya ada rekomendasi di Markas Arabia Pare Kediri. Oh, ngoten nggih. Nggih, Masya Allah. Nggih. Nah, insyaallah itu itu bagus banget dan program-programnya banyak. Nah, kalau untuk ke Al-Azharnya itu di sini sudah banyak mediator-mediatornya. Jadi kayak Kemenak itu buka slot tiap tahun itu 2.000 mahasiswa. Berarti juga memfasilitasi ngoten nggih. Ya. Artinya enggak mediator itu artinya untuk memfasilitasi harus lewat Kemenak. Artinya harus lewat Kemenak. Karena makanya tadi beliau bilang tadi enggak sembarang orang, betul. Karena harus lewat Kemenak, karena di sana nanti kan harus ada visa, harus ngurus pemberkasan itu kan. Makanya Kemenak itu kunci gitu. Nanti Kemenak ngasih slot ke NU, ke Muhammadiyah atau nanti ke mediator-mediator lain seperti itu. Oh, Mas. Itu. Jadi Kemenak itu untuk membuka jalurnya. Nah, pemberkasan. Ya Allah. Ya. Nah, kemudian saya mau bertanya sedikit, bagaimana cita-cita sampean kalau misalnya sampun lulus ngono, cita-cita kalau sudah balik ke Indonesia itu bagaimana pengen mendirikan pondok atau mendirikan apa, sebagai gambaran masa depan jenengan ya nopo? Monggo. Saya sendiri itu agak rumit, artinya kalau kata Gus Baha nggak usah ribet-ribet, nggak usah ribet-ribet ya kan, nyari cita-cita itu nggak usah ribet-ribet. Ya apa? Kalau saya pribadi itu yang penting bermanfaat, artinya di sini bermanfaat itu bisa dicari orang banyak dan bisa artinya hanya kalau hanya bermanfaat itu hanya dicari dan dimanfaatkan, tapi harus jadi yang dihargai. Jadi selain bermanfaat juga dihargai. Kata Gus Miftah gitu. Nggih, bener. Iya. Jadi sekalipun punya pondok, tapi kalau tidak bisa menguasai, artinya orang punya pondok itu kan tanggung jawabnya besar toh. Nggih, makanya tanggung jawab skalanya pun nggih. Tanggung jawab diri sendiri itu juga berat toh. Nggih niku. Memperbaiki diri sendiri berat, masa mau memperbaiki orang banyak itu lebih berat. Makanya saya paling enggak lah bisa menempatkan diri saya bermanfaat di sisi orang banyak. Seenggaknya saya ada manfaatnya bagi orang lain, enggak hanya untuk diri sendiri aja.
Nggih, Masya Allah. Tepuk tangan. Duh, keliru iki guyu. Tepuk tangan kuwi iki. Kok ngomong api kok diguyu, keliru sampean ya. Nah, ini saya sebenarnya kan pengen request lagu sama beliau. Soalnya kenapa? Beliau ini memiliki kelebihan suaranya juga top, Masya Allah. Saya itu sangat salut sama beliau, itu suaranya itu enak banget. Oke, dulu itu saya tahu gara-gara dulu kan saya satu pondok sama beliau. Dari adanya aja dulu saya panggil, Masya Allah adanya Mekah, Masya Allah ya nopo nih caranya. Saya itu diajari beliau. Cuman sinten? beliau tuh tawadhu. Ya nopo beliau sinten? Nggih jenengan. Loh. Loh, coba bayangin. Beliau aktivis pondok loh. Mana-mana diundang. Loh. Iya, Banjarian mana-mana, Masya Allah. Saya cuman ini kok hanyalah bentuk syiar kita. Jadi kan orang yang misalnya nggak tahu sama Islam misalnya, orang itu awam dengan Islam apa itu Banjari. Nah kita itu bersiar dengan Banjari itu seperti ini loh maksudnya. Ada orang yang mendengarkan. Kenapa sih kok kita aransemen lagu-lagu dangdut menjadi Banjari? Pokoknya menjadi sholawat, segalanya menjadi sholawat. Itu biar orang-orang itu asik mendengarnya itu seneng. Jadinya kan semakin tertarik gitu. Nah, yaitu cara bersiar pelan-pelannya saya itu. Apa daya saya masih bagus. Ya, saya artinya saya sepakat dan saya suka banget dengan Banjari gitu. Kan ya, artinya untuk apa namanya? Mendalami, untuk memahami itu akan lebih mengena di hati gitu lah. Kalau cuman sekedar lagu itu kan seneng aja. Kalau sholawat didengar enak, dapat pahala juga. Masya Allah. Betul. Top tambah itu. Makanya ayolah seneng sholawatan. Iya. Nek misalnya kalau misalnya jenengan pengen request sholawat, monggo tak kasih nomornya beliau. Oke, cukup sekian lah podcast kita, gabut-gabut kita, omong-omongan bareng hari ini ya. Iya. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik. Ini podcast pertama kita, semoga bisa lebih baik. Amin. Pendungan yang Kristen, nggih. Nggih, amin. Pangestune. Nggih. Makasih. Nah, untuk itu saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata, ucapan atau perilaku saya yang sekiranya tidak pantas gitu ya. Oke, mohon dimaafkan atau kan namanya masih belajar. Ini mic aja settingannya. Nah, cek. Nah, baru enak. Ini mic juga settingannya belum baik. Nanti kalau kedepannya bisa lebih baik, insya Allah lebih bagus lah. Amin. Ini masih pemula, masih bertahap. Oke, cukup sekian dari saya. Monggo doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog berikutnya.